ingin berkata jujur atau melakukan kebaikan, tapi itu tidak mendapatkan penghargaan dari masyarakat, ya. Artinya kita berpikir bahwa ternyata kejujuran itu tidak bermanfaat, kebaikan itu tidak bermanfaat karena tidak dibalas oleh masyarakat. Nah, tapi kalau kita berkeyakinan religius, kita akan menganggap bahwa ternyata sistem alam itu tidak sia-sia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaji kita Tafsir Holistik karya Ayatullah Syahid Murtada Mutahari. Sekarang adalah pertemuan yang ketiga. Kemarin di pertemuan yang pertama kita membahas manusia dan hewan, manusia dan binatang, karakteristiknya seperti apa. Ternyata manusia mencintai ideologi, ya, bahwa setiap manusia yang membedakannya dengan hewan adalah ideologi. Ideologi ini adalah suatu percampuran antara keyakinan dan pikiran, ya, ide dan perasaan. Jadi meskipun kita punya perasaan tapi tidak punya pengetahuan yang akliyah atau yang universal, maka kita sulit untuk menentukan ideologi, atau kita sama sekali tidak memiliki ideologi. Itulah yang membuat para hewan-hewan yang lain, para binatang-binatang yang lain tidak memiliki ideologi. Kita juga adalah binatang, tapi kita punya pengetahuan yang mampu menangkap konsep-konsep universal, apa yang disebut sebagai orang-orang yang berakal, orang yang punya potensi keberpikiran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kesaling hubungan, ya, kesaling hubungan antara sains dan agama, termasuk seni. Bahwa banyak orang yang mempertentangkan antara agama dan seni, agama dan sains. Kenapa seperti itu? Karena dalam tanda petik memiliki epistemologi yang berbeda, ya. Bahwa sains itu umumnya menggunakan penelitian eksperimen, ya, sementara agama itu lahir dari suatu penyingkapan atas kewahyuan, ya, revelation. Nah, kemudian kita menganggap bahwa wahyu itu lahir dari sesuatu yang sangat mistik, ya, aspek yang sangat spiritualis. Akhirnya terjadi demarkasi, vis-a-vis, ya, gap antara apa yang disebut sebagai eksperimen dan apa yang disebut sebagai wahyu. Padahal sebenarnya secara sederhana kita bisa memahami wahyu itu adalah suatu eksperimen jiwa, ya, induksi jiwa, sains jiwa kata William Chittick. Itu suatu studi tertentu tentang kosmologi. Nah, tapi kita sudah menemukan pertemuannya, yaitu ternyata teknologi mampu membahagiakan kita dalam sudut pandang masalah-masalah fisik kita, dan agama menyelesaikan masalah-masalah kedirian kita, seperti masalah keterasingan, kekhawatiran, pesimisme, dan semacamnya. Agama lahir untuk menghangatkan itu. Itulah kenapa kemarin kita mengutip kata-kata wilduran dan macam-macam dari apa yang dikutip oleh Ayatullah Syahid Murtada Mutahari. Sekarang kita akan membahas soal karakter keyakinan religius, ya. Kenapa apa ya istilahnya? Apa sih karakter keyakinan religius itu? Kenapa kita mesti meyakini sesuatu? Ya kan, pertanyaannya seperti itu. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang ateis, orang-orang yang tidak meyakini bahwa Tuhan itu ada, spiritualitas itu ada, cinta yang suci itu ada? Kita sering mendengarkan istilah-istilah demikian dari para absurdisme dan nihilisme belakangan ini, seperti itu. Nah, apakah memang ada orang yang sejujur-jujurnya demikian, ya? Ada orang yang mencintai ketiadaan Tuhan, misalnya materialisme tanda petik. Nah, di sini kata Ayatullah Syahid Mutahari, kita perlu melihat, ya, bahwa ternyata ini juga senada, ya, hampir sama dengan pandangan Nurcholish Madjid. Ya, Nurcholish Madjid itu di dalam karyanya Islam Doktrin dan Peradaban menjelaskan bahwa ternyata setiap manusia, betapapun dia pesimismenya, betapapun dia materialisnya, tapi dia menginginkan ideologi. Dia mencintai sesuatu yang dengannya sesuatu yang dicintainya itu dia tunduk menjadi hamba, ya. Nah, meskipun dalam batas-batas tertentu
yang dicintainya itu adalah aspek-aspek material. Jadi ketika kita bertanya, apakah orang yang tidak bertuhan itu ada? Ya, ada. Banyak orang yang tidak bertuhan, ateis. Tapi Tuhan yang dimaksud di sini apa? Nah, Tuhan yang dimaksud dalam hal ini adalah sesuatu yang diunggulkan, yang ditinggikan, yang disembah. Oleh karena itu tidak ada manusia satupun yang mengabaikan kediriannya itu, yaitu dia mencintai sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya sendiri. Bagaimana dengan orang-orang yang mencintai materi? Ya, itu juga adalah Tuhannya, ya, kecintaannya. Jadi ketika dikatakan bahwa ternyata ada orang yang ateis dalam aspek tertentu, ateis dalam tanda petik konsep ketuhanan, dia tidak menerima konsep ketuhanan tertentu. Tapi bagi Ayatullah Syed Mutahari yang mengutip Eric Fromm bahwa ternyata masalah kita bukan masalah apakah Tuhan ada atau tidak, tapi masalah kita adalah Tuhan apakah yang kita sembah, ideologi apakah yang kita yakini. Begitu juga pandangan Nurholis Majid. Artinya secara sederhana kita punya ideologi dan setiap ideologi punya tatanan. Nah, lahirlah isme-isme, misalnya dicontohkan oleh Nurholis Majid ada katakanlah sosialisme, ya, atau negara. Nah, sosialisme itu menghargai, menghormati pandangan politiknya sendiri, menghormati negaranya sendiri. Nah, begitupun dengan isme-isme yang lain, menghormati apa yang diyakininya. Nah, begitu juga dengan agama yang penuh dengan isme, ideologi, doktrin dan semacamnya. Artinya tidak ada manusia yang keluar dari apa yang disebut sebagai ideologi. Oleh karena itu tidak pantas kita bertanya, ya, dalam konsep seperti ini tidak pantas kita mengajukan pertanyaan apakah Tuhan ada? Ya, itu menurut fitrah kita, realisme instinktif kita, ternyata Tuhan telah Tuhan memang ada, ya, tapi Tuhan seperti apa itu persoalan yang lain, ya. Artinya manusia selalu menginginkan ketundukan terhadap sesuatu yang lebih tinggi darinya. Itu kenapa? Karena ya adalah karakter penciptaannya, format bentuknya, ya, bentuk dirinya sendiri. Dalam studi tertentu disebut sebagai fitrah manusia. Itulah kenapa sang ateisme mencintai pemikirannya. Itulah yang dianggap tinggi, itulah yang dianggap ideal, ya. Jadi apa yang disebut sebagai ideal, ya, adalah sesuatu yang terkandung di dalam ideologi. Itulah kenapa setiap ideologi punya aspek-aspek yang sangat ideal. Negara mengidealkan sesuatu, agama pun seperti itu. Nah, kita pun juga mungkin ketika bertemu dengan seseorang atau menokohkan seseorang, kita melihat aspek-aspek yang ideal padanya, ya. Itu adalah fitrah manusia. Entah itu polesan-polesannya adalah polesan material ataukah non material. Kita melihat konsep ini misalnya di timur, umumnya manusia sempurna itu adalah mereka yang punya karomah, punya ilmu, tanda petik ilmu unseen, ya, ilmu gaib, ya, yang tidak terlihat, atau ilmu-ilmu kebal dan semacamnya, atau para nabi yang punya retorika yang luar biasa, yang punya mukjizat dan semacamnya. Berbeda halnya ketika kita masuk di peradaban barat, ya, manusia sempurnanya itu kita bisa lihat dalam kelengkapannya, ya, misalnya The Avengers atau banyak sekali, ya, contoh-contoh, ada Spider-Man dan semacamnya. Itu adalah contoh manusia sempurna. Jadi secara fitrahi manusia membutuhkan hero, ya, membutuhkan apa yang disebut sebagai pahlawan, ya. Nah, kalau kita di dalam agama tertentu disebut Mesiah, ya, Al-Masih, atau Insan Kamil, atau Al-Mahdi dan macam-macam. Manusia sempurna. Tapi manusia sempurna di sini adalah aspek-aspek spiritualitasnya. Nah, itu karakter spiritualitas. Jadi agama yang hadir dalam kehidupan kita ini itu memang adalah suatu hal yang fitrawi. Bagaimanapun orang mengira agama itu, dia tetap akan hadir. Betapapun orang menyebut itu bukanlah suatu agama, tapi apa yang diyakininya memiliki karakter yang sakral. Nah, yang sakral inilah apa yang disebut sebagai sesuatu yang memiliki dimensi spiritual, dimensi metafisis, seperti itu. Ya, contoh-contohnya banyak, seperti kita menyakralkan bendera, menyakralkan sosok tertentu, atau pohon, bebatuan dan semacamnya, atau bahkan kita menyakralkan uang, menyakralkan rumah, menyakralkan materi pada umumnya, seperti itu.
Jadi kita cenderung untuk menyakralkan sesuatu, dan memang persoalan yang lebih jauh adalah persoalan togut bagi orang-orang yang beragama seperti misalnya Islam, ya, menganggap bahwa togut tanda petik itu tidak membahagiakan manusia. Itu bukan kajian kita di sini. Yang menjadi penting adalah ternyata manusia punya karakter religiusitas, punya karakter untuk mempertahankan ideologi. Oleh karena itu, ketika ada orang yang bertanya, apakah ideologi itu pantas bagi manusia? Ini adalah pertanyaan yang tidak mengetahui karakter manusia, konfigurasi atau yang membentuk manusia itu sendiri secara primordial. Artinya manusia memang punya potensi untuk fana di dalam satu keyakinan, punya karakter yang begitu mampu untuk mengikat sesuatu. Inilah apa yang disebut sebagai cinta, ya. Jadi kita mencintai sesuatu karenanya kita bisa mengikat sesuatu itu. Dari sini kita bisa melahirkan karakter yang lain, yaitu mencintai kebahagiaan. Jadi kita mencari sesuatu di luar diri kita itu upaya kita untuk merealisasikan apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan pasti bukan penderitaan. Jikapun itu bermodel penderitaan, pasti kita melihat kebahagiaan di dalam sesuatu yang kita tuju itu. Artinya kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan menjadi suatu prioritas, ya, sesuatu yang utama setelah kita berideologi. Bahkan orang berideologi karena memang itu ada dorongan secara intern, ya, secara internal dari dalam dirinya untuk merealisasikan kebahagiaan. Nah, kebahagiaan ini kadang-kala melahirkan melahirkan apa yang kita sebut sebagai the conflict of interest, ya, konflik kepentingan itu pada aspek-aspek bentuk-bentuk agama, ya. Nah, bentuk-bentuk agama ini banyak, ada Kristen, ada Islam tanda petik, ya, ada Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto dan lain-lain, termasuk animisme, dinamisme, dan termasuk seluruh ideologi yang lain. Mereka menciptakan piranti-piranti, alat-alat untuk merealisasikan apa yang menurut mereka kebahagiaan. Nah, disinilah kita melihat ternyata benturan-benturan yang ada. Padahal sebenarnya kita satu, ya, kita ingin mencari kebahagiaan dengan lain metode, dan setiap orang mungkin melahirkan metode yang berbeda, ya. Nah, itu persoalan yang bukan tempat kita untuk mengkajinya di sini. Itu persoalan etika, persoalan hukum dan semacamnya. Nah, sekarang kita ingin melihat ternyata setelah manusia menciptakan suatu modul atau paradigma, rule, model untuk dia melakukan sesuatu, bergerak untuk mencapai kebahagiaan, ternyata dia mendapatkan kecemasan, ya. Nah, di sini kata Ayatullah Syed Mutahari bahwa ternyata hidup yang penuh dengan panorama indah dianggapnya seperti itu, dalam hal ini adalah materi atau jasad atau korporeal atau jasmani, ya, itu cenderung membawa kita di dalam pesimisme. Itulah kenapa orang cenderung cemas terhadap apa yang dihadapinya dalam kehidupan ini. Nah, beliau mencontohkan orang-orang beragama akan melihat kenyataan realitas ini sebagai sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang memiliki sistem yang utuh, adil. Dia meyakininya seperti itu karena dia memiliki cita-cita kebahagiaan, ya. Nah, dia memberikan contoh tentang negara. Ketika kita hidup dalam negara tertentu, ya, sistem tertentu, dan kita meyakini bahwa negara itu baik, orang-orangnya aman, orang-orangnya beriman, orang-orangnya itu memberikan kesejahteraan dan saling membantu, adil dan semacamnya, itu kita merasa bahwa ternyata hidup ini benar-benar menyenangkan, benar-benar optimisme, benar-benar melahirkan suatu tujuan yang sangat ideal. Kita juga ingin membahagiakan orang lain, kita ingin mempertahankan sistem yang baik tersebut. Nah, tapi ketika kita menemukan ternyata ada kegagalan di dalam sistem yang benar, maka bukan lagi sistem yang benar kita pertanyakan, tapi yang dipertanyakan adalah mengapa mereka gagal. Berarti itu persoalan lain, persoalan di dalam dirinya sendiri. Katakanlah di sebuah kampus, ya. Di sebuah kampus kita menemukan sistem yang sudah baik, tapi ternyata ada yang gagal. Berarti masalahnya bukan masalah kampus, tapi masalahnya adalah masalah mahasiswa. Itulah kenapa kita perlu melihat, mengklasifikasi, memverifikasi, identifikasi masalah-masalah yang secara tepat, ya. Jangan sampai kita mengidentifikasi masalah, kita memberikan solusi yang sebenarnya tidak sesuai dengan masalah itu, ya. Nah, Ayatullah Syed Mutahari di dalam karya itu, Tafsir Holistik, mencontohkan, ya, ada sistem yang baik,
Dan setiap sistem yang baik menciptakan optimisme. Seperti itu. Nah, dalam hal ini sebagai suatu keyakinan bahwa ternyata Tuhan Allah Subhanahu wa taala menciptakan sistem yang sangat cemerlang, menciptakan sistem yang sangat adil, harmonis, seimbang. Artinya ketika kita di dalamnya itu menemukan suatu kesalahan, berarti bukan masalah sistem ilahiyat, bukan mempertanyakan keadilan ilahi, tapi kita harus mempertanyakan kemerdekaan kita sendiri. Apakah yang telah kita lakukan ini adalah sesuatu yang baik atau tidak? Apakah yang kita lakukan ini sesuai dengan atau harmonis dengan alam atau tidak? Sementara alam sudah mengandung keharmonisan, keadilan. Artinya ketika kita ingin menyimpulkan secara sederhana, maka yang kita lakukan bukanlah faktor-faktor intervensi alam, ya. Alam memaksa kita untuk, katakanlah ya, mohon maaf, menjadi orang yang miskin atau menjadi orang yang bodoh, ya. Nah, kita ini bukan alam yang memaksa kita untuk menjadi orang yang bodoh, tapi dalam tanda petik, ya, bodoh dalam arti tertentu dan miskin dalam arti tertentu. Artinya alam ini simetris, ya. Alam ini sesuatu yang balance, ya, seimbang, dan kita para orang-orang beragama, karakter yang di dalamnya terkandung religiusitas, keberimanan, maka dia akan merasakan kebahagiaan karena melihat sistem yang baik. Karena dengan itu mereka menciptakan optimisme. Jadi sangat disayangkan ketika ada orang yang beriman tapi pesimis, ya. Orang pesimis itu biasanya, ya, orang pesimis biasanya itu hadir di tengah-tengah masyarakat ketika masyarakat itu benar-benar hancur. Masyarakat benar-benar tidak stabil, tidak seimbang. Sistem juga tidak memanusiakan. Orang-orang di sekitarnya itu tidak adil, ya. Orang-orang di sekitarnya itu saling brengsek membrengseki, saling tidak jujur, ya, saling tidak mempercayai. Itulah kenapa lahir pesimisme. Artinya ketika mereka, ya, katakanlah saya, ya, ketika saya ingin berkata jujur atau melakukan kebaikan tapi itu tidak mendapatkan penghargaan dari masyarakat, ya. Artinya kita berpikir bahwa ternyata kejujuran itu tidak bermanfaat. Kebaikan itu tidak bermanfaat karena tidak dibalas oleh masyarakat. Nah, tapi kalau kita berkeyakinan religius, kita akan menganggap bahwa ternyata sistem alam itu tidak sia-sia. Apa yang kita lakukan itu juga terkait dengan sistem alam. Itulah yang menjadikan kita optimis, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh Ayatullah Syed Mutahari yang dikutip dari Al-Qur'an, bahwa ternyata sekecil apapun yang kita lakukan itu mendapatkan balasan. Baik itu kebaikan, baik itu keburukan. Inilah yang membuat kita yakin bahwa ternyata setiap sistem yang baik akan melahirkan optimisme. Sistem yang buruk akan membuat kita pesimisme. Itulah kenapa kita memberikan saran kepada para pemimpin, para pencipta sistem, para pembuat undang-undang, para pemimpin dimanapun dia berada, baik dalam tingkat yang paling kecil, dalam keluarga, itu mesti menciptakan sistem yang lebih baik agar kita bersama-sama menciptakan optimisme. Jadi kadangkala pesimisme itu lahir dari stimulasi eksternal karena sistem kita korup, ya, seperti itu kira-kira. Tapi kalau sistem kita baik, maka kemungkinan besar kita akan menciptakan optimisme. Itulah kenapa untuk menciptakan bangsa yang lebih ideal, kita cukup menciptakan sistem yang baik, maka masyarakatnya akan memperlihatkan kebaikan terhadap sistem itu. Tapi jika pun terhadap sistem memperlakukan sistem itu tidak baik, maka bukan berarti sistem itu tidak baik, tapi karena subjek yang memang memiliki kemerdekaan. Ya, saya kira seperti itu. Poin yang kita bisa tangkap adalah orang-orang yang memiliki karakter religiusitas, ya, semua orang memiliki karakter itu, dan semua orang ingin berideologi, dan semua orang ingin bahagia. Dan ketika ada kecemasan, kemungkinan itu lahir dari sistem yang secara ekstern. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Sallallahu ala Muhammadin tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.